setelah yang kemarin gue kan habis riset-riset juga tentang sosial media. Ternyata kalau si followers lu nih atau orang-orang tuh bakal lebih percaya sama orang yang mari nge-vlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, kita kedatangan tamu, yaitu Siapa nih? Ini teman SMA kita, Dek. Wih. Yang sekarang udah bahagia dan banyak uang. Oh, wih. Oke, nanti kita akan perkenalan, yaitu dengan Kak Mayang ini ya. Beliau ini punya apa ya? Usaha lah ini ya, nanti Punya kita jelaskan. usaha dan pinter banget nge-manage media sosial. Dan ngomong-ngomong followersnya lebih besar dari Kebun Desain nih yang dibangunnya. Jadi kita juga bakal belajar sama Kak Mayang ini soal manajemen media sosialnya biar bisa banyak followersnya dan nantinya bisa berpengaruh ke penjualan bisnis kita ya. Dan engagement juga ternyata. Oke, langsung aja deh Dek, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan biar bisa langsung kita gali kita ulik pengetahuannya kayak gitu. Oke, gue dulu yang nanya ya. Oke, perkenalkan dulu Kak, nama dan brandnya apa biar teman-teman UMKM pada tahu nih. Yuk. Oke, perkenalkan ya teman-teman, nama gue Mayang, gue punya Denim Squad. Sebenarnya Denim Squad itu kalau disebut brand mungkin brand tapi lebih ke educational consultant sama media juga. Jadi memang udah bikin si Denim Squad ini dari dulu, makanya lumayan lah si followersnya. Nggak banyak sih, lumayan aja. Nah, kira-kira udah berapa lama nih Kak sampai 2020 ini nih membangun Denim Squad itu? Sebenarnya sih kalau suka denimnya gue dari zaman, jadi kan gue kuliahnya tuh tentang tekstil juga kan, jadi kuliahnya memang kimia tekstil. Terus suka denim pertamanya tuh karena dosen gue waktu itu kasih materi tentang namanya barang jadi tekstil. Jadi di barang jadi tekstil tuh ada namanya mata kuliah yang tentang denim, 1 hari tuh bahas tentang denim. Terus kok gue bingung ya, kok seru banget sih, kok denim tuh kalau dibanding sama tekstil-tekstil yang lain tuh kayak anti mainstream gitu lah. Jadi kalau kain-kain kayak yang biasa yang kita pakai nih, kaos atau kerudung, itu kan kita dibikin biar nggak luntur kan. Jadi didesain secara profesional untuk nggak luntur. Nah, kalau denim ini justru didesain untuk dia bisa luntur. Jadi kan itu udah aneh. Jadi kalau di kimianya tuh dia disengaja dibikin untuk si zat warnanya itu enggak bereaksi dengan si kapasnya secara kimia ya. Jadi memang reaksinya itu cuma reaksi fisika aja. Jadi kalau reaksi fisika tuh kalau lu gosok-gosok atau lu cuci itu ada kemungkinan bisa luntur kayak gitu. Iya. Itu pelajaran waktu SMA tuh, perubahan kimia, perubahan fisika kayak gitu. Pokoknya anak-anak IPA ngerti deh. Enggak ada, dan yang paling kerennya ini, kalau orang kan pengen baju pengen terlihat bagus terus ya, dan nggak mau kusam warnanya. Tapi kalau Denny malah kebalikannya gitu. Iya nggak sih? Iya betul. Gitu. Lanjut. Nomor berapa nih? Nomor 3 ya? Nomor 3 tadi. Nah, cerita awalnya tadi kan berbicara masalah sukanya dari mulai kuliah ya. Cerita awalnya bikin Denim Squad ini gimana nih? Jadi Denim Squad ini memang sebenarnya karena gue suka dari 2011 pas ada abis pelajaran itu, terus memang dari 2011 itu udah bikin Twitter. Jadi zaman dulu bikin Twitter kayak gitu. Bikin Twitter dan mulai rame lah di Twitter, tapi memang engagement-nya nggak sebesar Instagram ya. Jadi di Twitter gue bahas-bahas kayak tentang denim, kayak gitu-gitu. Terus mulai bikin Instagram itu sebenarnya pas gue udah mulai kerja nih. Terus kan setelah lulus jadi sarjana tekstil, gue kerja di perusahaan denim juga. Jadi di salah satu pabrik denim gitu. Nah, itu mulainya kira-kira dari 2015 tuh. Jadi pacar gue yang sekarang jadi suami gue, terus ngomong gini kan.
Gimana? Jadi dia bilang gitu kan, kayak misalnya, kok lu sekarang udah kerja terus lu nggak punya apa ya namanya, justru nggak ada passionnya lagi gitu, dia bilang kan, kok lu nggak ada passionnya, jadi kayak udah kerja yang ilmu yang kemarin udah gue dapet kok nguap gitu aja, padahal di kantor juga kan gue belajar juga kan, karena anak baru pasti belajar hal baru lagi. Jadi si mantan pacar gue ini suami gue ini dulu tuh pacar gue bilang gini kan, ya udah kalau gitu kita berkompetisi sama dia. Jadi kan dia punya usaha juga, bahas tentang musik. Jadi kita punya kompetisinya itu bikin blog tiap minggu. Jadi ini sebelum belum pernah gue share di mana-mana sih, waktu gue acara Denim Squad Talk juga belum pernah gue share ini. Jadi kita ini pertama nih. Ini pertama. Asal mulai Instagramnya Denim Squad. Jadi kita bikin di blog itu setiap minggu, bikin artikel misalnya. Jadi gue bahas artikel denim, Tian bahas artikel musik tiap minggu. Dan untuk membuat kayak apa namanya, lebih greget gitu ya. Jadi yang nggak ngerjain artikel tiap minggu tuh dapat denda. Waduh. Dendanya tuh dari mulai 50.000 sampai kelipatan 50. Jadi misalnya minggu ini gue ngerjain, Tian ngerjain, oke, enggak, draw gitu ya. Tapi kalau misalnya minggu ini gue ngerjain, Tian nggak ngerjain, Tian denda ke gue 50. Minggu depan Tian nggak ngerjain lagi, jadi 100.000. Pokoknya dendanya tiap minggu tuh nambah terus gitu. Iya. Dan itu pacaran atau showroom motor sih? Denda. Iya, tapi jadi ini pasaran yang sehat cara dia buat bikin gue lebih bisa ngembangin ilmunya juga kan. Nah, sampai pada suatu hari Tian bilang kan, ya udahlah, buat bikin si blog gua rame ini, Tian bilang, ya udah sekarang lu bikin Instagram engagement, jadi bikin orang-orang engage di Instagram lu buat baca blog lu. Yang sekarang berujung justru Instagramnya hidup, blognya yang kurang hidup nih. Blognya apa kalau boleh tahu blognya? Blognya kalau dulu masih pakai WordPress ya. WordPress-nya denimsquad.wordpress, tapi udah gue tutup. Sekarang gue pakainya yang www.denimsquad.com. Ini yang udah baru. Jadi memang pokoknya singkat cerita, dulu Tian kalah aja. Dia banyak denda ke gue. Akhirnya Instagram gue justru berkembangnya sangat tinggi. Pokoknya Tian sempat sampai yang terakhir tuh dia dendanya 1 juta apa 500.000 gitu pokoknya. Gila, denda sampai 1 juta. Mantap. Itu tapi buat kita makan-makan bareng sebenarnya gitu. Jadi pikiran buat pas kawin. Jadi ya lumayan juga tuh buat trigger gue ngerjain si Instagram ini. Jadi sebenarnya suka dukanya pas awalnya pasti susah juga lah. Gue tahu rasanya gimana followers dari 0, terus nggak punya temen yang punya Instagram yang gede buat pansos, itu nggak punya. Zaman dulu tuh gue bener-bener organik. Jadi caranya memang karena pas gue lihat nih denim ternyata mereka rame banget di Instagram kan. Jadi itu cara yang paling ampuh adalah nge-like. Jadi mereka suka kalau kita like. Kalau kita like produk foto-foto mereka gitu. Terus udah gitu nanti kita bisa juga nge-repost si fotonya mereka kayak gitu. Gitu sih kayaknya awal mulanya. Oke, berarti aktif ya, aktif tebar pesona kayak gitu ke yang lain gitu awal-awalnya. Nah terus apa namanya, kalau menurut Kak Mayang ini nih ya, bisnis denim di masa sekarang itu masih prospektif nggak sih? Atau misalnya karena kan udah banyak banget saingan, udah banyak yang bagus-bagus, brand-brand udah pada wah susah nih persaingan masuk buat anak baru, itu gimana tuh? Masih relevan nggak sih buat sekarang mulai kayak gitu? Sebenarnya kalau denim itu sih tiap hari juga kayaknya mungkin banyak ya brand-brand baru. Tiap hari banyak juga yang bikin denim yang merek-merek baru lagi. Jadi kalau prospektifnya sebenarnya sih masih besar. Walaupun kalau denim itu kan dia dibagi menjadi dua bagian nih. Yang pertama ada denim yang konvensional. Denim konvensional tuh yang kayak gimana sih, yang suka lo lihat di mall. Jadi denim-denim yang biasa, yang hasilnya tuh denim-denim yang dicuci gitu, dia pre-wash. Nah, kalau denim yang
raw denim ini memang nih banget kan kecil. Jadi scoop-nya sebenarnya segitu-gitu aja. Tapi si customer-nya tuh loyal banget. Jadi kalau customer-nya udah suka banget nih sama satu brand, dia bakal loyal banget sama brand ini. Jadinya beli terus nanti bisa ada artikel baru. Jadi catch up terus kayak gitu. Jadi kalau misalnya perspektif sih sebenarnya masih ada. Asalkan bikin denimnya yang berkualitas. Jadi jangan bikin denim asal-asalan. Harus riset dulu nih. Jadi pasarnya pengen dapat yang mana sih? Pengen dapetin anak-anak kayak kuliahan, apa pengen dapat yang lebih mature. Nah, itu bisa di riset dulu. Jadi sebelum bikin denim, saran gue untuk bisa di riset lebih dalam lagi lah. Jadi nggak cuma sekedar bikin denim terus nanti gimana ntar gitu, jangan. Jadi harus di riset secara mendalam biar hasil produknya juga menghasilkan produk yang bagus. Karena mungkin sekarang banyak banget denim baru, tapi karena dia kurang, jadi kayak cuma udah ikutin hype aja nih bikin denim, jadi kurang punya filosofi, produknya juga belum bagus-bagus banget. Sebenarnya kalau produk tuh masih bisa kita kembangin lah ya, tapi yang penting tuh punya konsep dasarnya dulu, sama inti dari dia pengen bikin denim tuh kelebihannya di mananya, kayak gitu. Oke, intinya sih lebih ke riset dan pengen produk denimnya outputnya seperti apa gitu ya. Biar apa tadi ya? Biar si customernya jadi loyal gitu kan, dan order lagi seperti itu. Iya betul. Memang kayak aku juga sih sebagai konsumen denim gitu ya. Kalau udah nyaman di satu brand itu enak sih. Terus nggak akan pindah ke lain hati lah ya. Iya, soalnya udah enak sih gitu, udah nyaman. Iya sih, bener sih, emang iya sih, nggak akan, iya sih, baru ngeh juga pada saat percakapan kali ini. Iya. Gue sebenarnya punya denim, ya brandnya itu aja gitu, nggak ada yang lain gitu. Bener emang bener. Kadang tuh fit lu juga kan, jadi kadang tuh ada brand yang ukurannya sama tapi lu beda fitnya. Kalau pakai ini tuh gue lebih pas banget gitu, gue banget. Iya gitu. dan jatuhnya lebih nyari kenyamanannya sih, sama kebentuk tubuhnya jadi lebih slim gitu kan ya. Kadang kalau gue ganti nyobain brand yang lain itu di pinggang kok agak sempit, padahal ukurannya sama kayak gitu. Nah itu juga sih yang berpengaruh. Tahunya perut gue yang ngegedein. Banyak makan ya. Oke. Nah, oke ya. Tadi kan bahas tentang prospeknya ya. Nah, tadi kita udah tahu bahwa kita harus riset terlebih dahulu nih ya. Nah, selain itu, apalagi hal-hal yang perlu diperhatikan buat teman-teman yang mau bisnis denim nih kira-kira? Yang pasti sih harus ngerti dulu denimnya. Jadi, karena kita ini, kalau emang pengennya denimnya yang raw denim ya, jadi karena anak-anaknya itu juga udah mereka, jadi kalau yang customer denim itu, yang raw denim, mereka tuh digging buat cari ilmu, cari info. Makanya kalau kalian pengen bikin denim, ya harus kalian juga setidaknya lebih pintar dikit gitu dari si customer-nya. Jadi biasanya memang kalau yang bikin denim itu, memang dia pertamanya suka denim dulu, udah tahu dulu nih tentang denim kayak gimana. Baru, kayaknya menarik nih kalau misalnya bisa bikin denim, brand denim kayak gitu. Jadi mereka bikinlah brand denim. Jadi memang harus si brand owner-nya ini harus benar-benar ngerti. Karena kalau enggak, nanti customer-nya tanya, terus mereka susah jawabnya itu susah. Jadi customer itu kalau di denim lebih suka sama brand yang pertama detail. Detail tuh tentang nanti kira-kira fits kayak gimana, terus celananya tuh komponennya apa aja, dia kelebihannya apa, terus filosofi di belakangnya apa. Mereka tuh lebih suka yang kayak gitu daripada yang cuma murah tapi ada gitu. Nah itu ada rata kurang suka kayak gitu. Mereka lebih suka yang memang ngulik. Jadi misalnya brand ini nih kelebihannya dia tuh bagus kalau misalnya fitnya yang slim straight. Ada brand lain lagi lebih bagus kalau punya dia tuh pakai yang reguler kayak gitu. Jadi memang harus punya ciri khas dan harus belajar denim. Jadi jangan sampai kalian cuma asal-asal yang bikin tapi nggak punya setidaknya ilmu dasar untuk menjadi seorang pembisnis denim kayak gitu.
Oke, terus ini nih Kak Mayang, jenis denim yang laku di pasaran itu kayak gimana? Soalnya kan kita jualan itu pengen laku lah. Tadi kita harus ngerti dulu denimnya. Nah, kira-kira jenis yang paling laku di pasaran itu apa sih? Yang paling laku ya, tergantung tadi kan. Tadi kalau kita pengen ngarahnya ke yang denim-denim pre-wash itu yang udah dicuci, yang kayak di pasaran di mall-mall kayak gitu, sebenarnya mereka mungkin lebih sukanya kayak yang tadi Dede bilang fitnya enak, atau juga yang udah lembut. Biasanya kalau yang ini dua pengertiannya. Jadi kalau untuk yang konvensional mereka suka ya denim biasanya yang lembut. Terus yang fitnya fit di badannya tuh enakan gitu. Jadi bisa pas sama yang hasil pre-wash-nya tuh biasanya kan suka ada tuh denim yang udah ada wash-washnya kayak gitu. Nah, itu yang bagus. Biasanya kalau yang konvensional kayak gitu. Jadi kayak misalnya untuk yang badannya agak berlebih dikit, itu pasti lebih nyari denim-denim yang enak dipakai, karena kalau misalnya pakai yang kalau pakai yang kayak raw denim dan dia bukan pecinta raw denim, itu susah buat suka kayak pakai yang warna keras kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk kalau pengen ngincernya marketnya yang raw denim, pertama yang disukain market adalah yang fat-nya bagus. Jadi memang harus diulik dulu. Jadi kamu misalnya mau bikin denim nih, emang effortnya besar. Misalnya pengen bikin denim, tapi kita pengen lihat dulu. Jadi setidaknya riset itu 6 bulan sampai setahun. Jadi kita pakai dulu nih, dibuktiin gitu. Nanti kalau misalnya udah jadi, baru dikasih lihat. Nanti nih kalau kain denim ini kalian pakai, hasil lagi nih fat-nya. Jadi harus berkorban gitu buat mereka pakai dulu nih, cobain, baru nanti dikasih tahu hasilnya. Terus selain itu yang disukain juga sebenarnya nggak perlu yang tebal-tebal banget, tapi setidaknya yang medium lah. Jadi bukan yang tipis. Jadi kalau medium tuh sekitar dari 16 sampai 19 atau 20 lah gitu. Tapi itu terlalu tebal juga. Setidaknya 16 sampai 19 lah. Jadi 16 oz itu kan udah lebih tebal. Jadi oz itu satuan untuk mengukur denim. Satuannya per meter persegi. Jadi berat denim per meter persegi kayak gitu. Oke. Nanti biasanya yang paling nyaman itu memang yang 14 oz. Tapi 14 oz ini kan agak tipis nih. Jadi fat-nya juga kurang gonjreng gitu, kurang kontras. Biasanya kontras. yang udah mulai bagus itu yang dari 16, 17 sampai ke atas itu udah mulai bagus kayak gitu. Jadi yang mereka suka adalah denim yang ada filosofinya jelas. Terus denim kalau yang raw denim ya. Terus denim yang agak berat sedikit, yang fatnya bagus. Sama kalau harga sih harganya bersaing ya. Jadi emang kalau denim tuh punya harga standar lah kayak gitu. Terus yang satu lagi yang mereka suka yang selvedge juga. Jadi jenisnya jenis denim selvedge kayak gitu. Oke. Itu ya tadi jenis-jenisnya banyak juga ternyata. Mulai dari ya balik lagi harus riset dulu, kemudian pemilihan bahan sampai beratnya gitu ya. Sampai nanti di akhir itu persaingan harganya. Dan yang menarik ini adalah orang-orang yang suka denim ini malah lebih suka ke filosofis dari si denim itu sendiri atau dari brandnya. Bener nggak sih? Betul. Jadi buatlah filosofis yang sedalam mungkin dan semenarik mungkin untuk menggait pasar seperti itu ya. Iya, sama kayak kerja desain kita kan. Kebun desain itu ya memberikan filosofi kepada si brandnya kayak gitu. Betul. Dengan membuat logo, kemasannya bagus dan sebagainya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya nih ya. Jadi untuk teman-teman nih yang pengen tahu lebih banyak tentang denim, bisa konsul ke Denim Squad nggak? Atau kalau mau konsul kemana nih? Bisa. Jadi kalau untuk yang kita kan buka konsultasi ada yang berbayar sama yang tidak berbayar ya. Jadi kalau yang berbayar itu yang kayak buat denim brand. Misalnya mereka pengen konsul, pengen belajar tentang denim nih, kan tadi udah mau bikin denim, terus pengen belajar lebih dalam lagi, lebih besar lebih tentang si denimnya lebih kuat lagi, bisa ke kami. Ada paket-paketannya. Tapi kalau untuk user
kami selalu terbuka. Itu sih banyak di Instagram, di WA itu bisa cek aja ke Instagram Denim Squad, terus bisa langsung message, nanti bisa konsul. Jadi rata-rata memang kalau yang si user ini mereka lebih ke perawatan sama cara milih denim. Jadi mereka selalu konsul ke kami nih, bro, kalau gue punya duit 1 juta nih, kira-kira bagusnya beli denim yang mana ya, kayak gitu. Jadi nanti kita jawab yang seobjektif mungkin gitu. Jadi untuk mereka bisa pilih denim-denim yang mereka suka, terus kayak cara-cara buat nyucinya kayak gimana, terus pakainya harus berapa lama sehari biar bisa dapat fade yang lebih kontras, terus nanti perawatan-perawatan lain kayak gitu. Itu untuk yang user. Kita sih selalu open ya, karena tiap hari tuh banyak banget yang DM, WA, tentang bahas-bahas kayak gini. Jadi memang jadi ibunya anak-anak lah gitu, walaupun mereka manggil gua bro atau mas. Ya, tapi itu nggak pernah ada yang manggil Mbak, pas gue manggil bro, mas, makasih ya bang, gitu, makasih ya ngap. Tapi keren sih, ini banyak banget yang DM ke Denim Squad. Dalam artian berarti engagement-nya itu udah tinggi ya. Nah, terkait dengan pertanyaan berikutnya nih, masih sama terkait engagement. Gimana sih Denim Squad itu sendiri untuk ngembangin si Denim Squad-nya itu sendiri dalam hal engagement seperti itu? Kalau engagement sih semuanya nggak ada yang instan ya. Ini juga gue kan dari mulai 2015, berarti udah 5 tahun gitu. Mungkin untuk ukuran akun 5 tahun di Instagram, kami nggak terlalu yang sampai wah banget, tapi memang kita nggak beli si followersnya, jadi memang followersnya organik dari orang-orang. Jadi kalau engagementnya itu, pertama sih kita selalu kalau ada orang DM tuh kita bales. Jadi harus kita bales ke mereka. Jadi fast respond. Jadi gini, setelah yang kemarin gue kan habis riset juga tentang sosial media. Ternyata kalau si followers lu nih atau orang-orang tuh bakal lebih percaya sama orang yang mengedukasi mereka. Makanya kenapa mereka selalu tanya ke gue, beli yang apa sih? Jadi mereka suka dikasih saran kayak gitu ya. Saran sama orang yang mengedukasi mereka, karena mereka juga gue edukasi, kasih tahu caranya kayak gimana, kayak gini. Jadi mereka tuh punya rasa percaya buat, oh kalau misalnya ini berarti gue tanya dulu nih. Jadi mereka kayak gitu. Terus kalau engagement-nya, untuk mengembangkan engagement itu pasti harus kita juga engage ke mereka. Jadi kalau misalnya pas followersnya belum banyak sih, pasti gue suka komen kayak, ih celananya bagus deh, kayak gitu. Nanti kan mereka lihat nih ke kita, oh siapa sih yang komen gitu kan, oh Denim Squad, apaan sih Denim Squad gitu kan. Jadi bisa ngelihat kayak gitu sih. Walaupun sebenarnya jujur aja ya, karena kemarin itu gue pas kerja masih kan, jadi sekarang gue udah nggak kerja tempat yang lama, jadi udah pindah tempat baru. Karena di tempat lama gue itu gue sibuk banget, jadi memang sempet kita tuh vakum, jadi nggak ngonten. Itu followers kita tuh sampai hilang 3.000-an. Wow. 3.000 atau 2.000 gitu, pokoknya hilang. Pokoknya 2019 tuh gue tuh jarang ngonten karena sibuk pergi ke sana kemari gitu kan. Jadi itu sempat hilang tuh kayak gitu. Tapi semenjak mulai pandemi nih, jadi kan gue ngerasa, oh ya kayaknya orang-orang juga di rumah nih, pasti mereka butuh teman ngobrol. Jadi aku tuh sempat beberapa bulan tuh banyak DM yang nggak boro-boro dibalas, dibaca aja enggak, kasihan. Jadi banyak yang nggak sempet dibalas, komen juga nggak pernah dibalas. Jadi cuman sekadar udah lah, yang penting gue ngepost kayak gitu. Nah itu sebenarnya nggak bagus juga sih kalau untuk ngembangin engagement. Jadi untuk sekitar, berarti gue dari bulan Maret kayaknya. Dari Maret tuh mulai aktif lagi ngepost lagi, sampai sekarang udah plus lagi sih ininya, followersnya lebih banyak dari sebelum yang kemarin gue kehilangan 3.000 followers itu. Jadi karena memang kalau di Instagram tuh kita harus aktif sih. Jadi kita harus selalu aktif, terus kita suka nge-like hashtag yang relevan, terus kita harus komen, jadi komen positif ke teman-teman. Jadi nanti mereka bakalan lihat, oh ternyata ada yang care sama gue gitu ya. Jadi nanti mereka bakal berbalik punya ke engagement ke kitanya lagi kayak gitu. Oke, intinya untuk mengembangkan engagement Nino dan buat teman-teman UMKM, yaitu harus fast respon ya. Yeah. Terus
sering-sering komen di hashtag yang berhubungan dengan usaha kita, gitu kan ya. Komen dan like ya, komen yang positif dan like ya, seperti itu. Oke. Ada lagi Nu? Oke, selanjutnya nih ke ini nih. Jadi kan kedepannya Denim Squad ini mau diapain nih Kak? Jadi apakah hanya jadi media edukasi dan konsultan gitu ya, jadi konsultan aja, atau nanti bakal memang merilis sebuah produk yang namanya Denim Squad atau apa gitu? Rencananya gimana nih? Kalau rencana kita sih pasti kalau orang punya rencana banyak ya, tapi kadang banyak juga yang nggak terwujud gitu kan. Jadi kalau sekarang sih kita nggak muluk-muluk banget, pokoknya yang penting bisa jadi denim edukator buat teman-teman sekalian, bisa jadi denim media buat teman-teman, juga bisa jadi konsultan, dan kita memang sekarang lagi bikin podcast juga. Jadi podcast ini podcast yang tentang denim dan industri denim. Jadi nanti kita bahas tentang denim, bisa ngobrol juga sama orang-orang di denim juga, atau mungkin bahkan kita nanti bisa juga kita ngundang kebun desain buat misalnya ngobrol di podcast filosofi. Nah, pentingnya apa namanya desain untuk sebuah brand kan bisa juga. Jadi kita betul. mungkin bisa bikin podcast yang moga-moga bermanfaat buat teman-teman kayak gitu sih. Okay. Kalau untuk brand kayak bikin denim namanya Denim Squad, belum tahu ya. Kalau gue bilang enggak, tapi nanti tiba-tiba bikin juga nggak enak kan. Jadi sampai saat ini sih belum tahu. Ngalir lah ya, ngalir aja tadi. Tapi memang sebenarnya kalau untuk denim, kita pernah sih nge-develop denim anak-anak, tapi mereknya bukan Denim Squad. Tapi itu kita udah nge-develop, tapi memang belum kita rilis produknya sih. Mungkin semoga ada kucuran dana untuk bisa merilis produknya. Iya sih emang. Di usaha-usaha level seperti kita ini butuh banget yang namanya kucuran dana ya. Bener. Intinya ladies flow aja ya, seperti itu. Oke, nih yang terakhir, kira-kira ada yang mau dipromosikan atau ada tips atau trik buat teman-teman yang mau usaha denim? Silakan, Kapayang. Kalau promosi sih ya, kalau kalian mau follow Denim Squad boleh banget. Terus mau lihat website kami boleh juga. Buka aja di @denimsquad di Instagram, nanti klik yang linknya tuh bisa kalian pilih tuh mau lihat website atau nggak apa. Terus kita juga punya merchandise juga. Merchandise-nya memang biasanya jualan baju, tapi sekarang karena pandemi kita jual masker. Jadi nanti bisa juga ke @denimsquad_merch, MERCH. Gitu. Jadi kalau tips aku buat teman-teman semasa pandemi ini, jangan menyerah, tetap cari peluang, karena sebenarnya kalau jualan online tuh lebih mudah sih daripada kalau kita jual di offline kan. Jadi kalau memang sekarang agak sulit, tapi banyak kok orang Indonesia yang kaya-kaya, jadi tenang aja, jual aja terus gitu. Iya benar. Masih banyak kok. Maksudnya kalau banyak orang yang beli sepeda 50 juta, berarti mungkin dong kalau jualan kamu misalnya 100.000, 200.000 masih bisa laku dong gitu. Benar. Cuma mungkin kurang aja, orang-orang kurang tahu aja. Jadi memang harus kita gencar untuk memberitahu orang bahwa produk gua bagus, bisa kalian beli, bisa kalian pakai kayak gitu. Jadi sebenarnya harus gencar marketing ya. Menurut gua sih sebenarnya nggak ada produk yang nggak laku ya. Cuma ada produk yang orang-orang kurang tahu aja gitu. Jadi memang harus benar-benar berusaha aja buat bisa masarin produk kalian kayak gitu sih. Quotes nih ya. Sebenarnya nggak ada produk yang nggak laku, cuman intinya cuma nggak tahu aja. Belum diketahui sama banyak orang aja sih. Dan jangan pesimis terhadap produk kalian mahal nih. Buktinya banyak kok orang yang beli sepeda 50 juta ya nggak sih? Betul. Jadi memang harus target marketnya aja lebih dikerucutin dan memang harus sesuai gitu. Soalnya denim juga kan ada yang 3 juta tapi tetap laku-laku aja kayak gitu. Sip. Oke, itu ya tadi perbincangan kita dengan Kak Mayang. Jadi misalkan teman-teman nih anak-anak daerah dari Karawang, dari Purwakarta ataupun dari mana gitu ya, daerah Jawa Barat yang pengen konsultasi bisa ke Denim Squad. Itu Kak Mayang ada di Bandung ya.
Yang Bandung itu udah wah kayak pusat fashion lah. Jadi udah mateng lah itu mah ya. Yang mungkin anak-anak daerah yang masih pengen nyari-nyari denim soal denim itu bisa tanya-tanya ke Denim Squad. Itu ada Kak Mayang di situ. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat nih vlog kita kali ini yang apa namanya tadi mengedukasi. Yang edukasi banget soal dunia denim. Oke, gimana Dek? Ada terakhir atau udah? Udah cukup. Makasih banyak Kak Mayang. Terima kasih ya. Oke, see you next time. Sampai jumpa di vlog-vlog kita selanjutnya. Bye bye.